Kami harapkan para Gubernur Nusa Tenggara Timur, penjabat Bupati Flores Timur, nomor 1 titiknya obatnya kan bersih, pasar apa segala macam, jadi ada pemeriksaan apa dari pejabat bupati dari provinsi itu ini bersih, urus kantor lewatnya apa pasar kita kota itu bersih, terang pokoknya kotanya itu disiplin masuk kantor ya. Jadi saya membantu disiplin masuk kantor mereka, saya disiplin semua. Jadi ya, hal itu sudah kita pada waktu hidup di desa sini. Untuk punya semangat seorang pemimpin kita tadi, semua kantornya itu di kantor. Kantor yang dimaksud adalah sebuah gerakan pelayanan. Jadi setelah semua disiplin, memahami tentang cara berpikir gerak, kita semua masuk di desa, di desa darat desa. Ya itu masuk di desa, balik lagi mengulang balik lagi masuk di desa. Itu dilakukan. Kita mengerti tentang seluruh masalah dan budaya kita etos kerja bertentangan di Nanti sebagai saya yang berpengalaman, kedua yang saya jelaskan, saya yakin ada khusus pemahami perubahan transformasi perubahan atau terus kegiatan dalam pabrik ini. Saya dengan ini momentum untuk transformasi ini dibawa kepada tingkat kabupaten, kecamatan, desa supaya orang melihat bahwa memang yang kita kerja di pembangunan mindset cara berpikir ASN dan pabrik terhadap bagaimana kita melayani provinsi kabupaten ini. Dan dia nanti di Oktober itu, sekarang kan Mei ya, Oktober itu sudah jalan itu. Jadi waktu 5 bulan itu cukup untuk kota bersih. Panggil lurah kepala desa, camat, dengan bisa angkut. Tapi saya itu, disiplin semua di situ kan, disiplin kan bisa berdiri di bawah dia. Orang yang desa, pejabat itu akan mempunyai kualitas yang baik daripada yang lain. Ya, terima kasih. Nusa Tenggara Timur, penjabat Bupati Lombok. Disiplinkan ASN seperti apa yang sudah disebut. 2. Kotanya harus bersih, termasuk pasar-pasar. Pasar dalam kota itu tidak boleh lagi. Sebelum kerja saya nanti Oktober itu saya tidak lagi seperti kemarin sebelum kerja. Pasarnya bersih, semua tertata. Mana yang kurang kamu koordinasikan dengan Pemprov dengan pusat, supaya semua yang kurang-kurang itu tidak ada. Lampu-lampu jalan dijaga, disiplinkan semua. Yang ketiga, kantor itu harus seluruh mana itu pesan. Seperti apa yang ada di berurusan dengan di dalam kantor bupati itu disiapkan display dan segala macam UMKM.
Ketiga, bagaimana hidup setelah semua tertib di situ. Waktunya cuma 1,5 bulan untuk menertibkan semua calon selesai. Setelah itu sudah masuk di desa dan tidur di desa. Tidak ada yang namanya dengan pejabat itu lebih banyak tidur di kota. Tidur di setiap desa tidur. Siapa yang kita lakukan di kota ini. Sehingga kita bisa dapat memotret dengan baik masalah-masalah masyarakat. Putuskan. Kalau itu memang kewenangan di sana bisa, putuskan di sana. Kalau nggak bisa, koordinasikan. Provinsi maupun pusat. Kita supaya dari koordinasi kita bisa membangun. Itu pesan. Saya yakin dengan transformasi pelayanan publik provinsi ini yang dilihat langsung oleh pemerintah dan teman-teman di tempat kita akan mempunyai dampak. Orang melihat bahwa ada perubahan dalam cara mengerjakan pemerintahan saat ini dibanding yang ya. Terima kasih. Rasa syukur atas anugerah yang diberikan kepada Tuhan agar segala tugas dan kewajiban bisa berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada anak-anak dari siswi SMA Negeri 1 Kupang yang telah mempersembahkan tarian penyambutan untuk kehadiran penjabat Bupati Flores Timur dan penjabat Bupati Lebata pada siang hari ini. Mohon perhatian, Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang terhormat
Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Ibu Juli Sutrisno Laiskodat. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur, periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, Bupati Lembata, sisa masa jabatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, para asisten dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Singkatnya hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022, diselenggarakan acara pelantikan penjabat Bupati Flores Timur dan penjabat Bupati Lembata oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53/1079 tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.1080 tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Antonius Hubertus G.G. Hajon ST dari jabatannya sebagai Bupati Flores Timur masa jabatan tahun 2017-2022 terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 22 Mei 2022 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, dan Agustinus Payung Boli SH dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Flores Timur masa jabatan tahun 2017-2022 terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 22 Mei 2022 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2022, Menteri Dalam Negeri cap tanda tangan Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53/1107 tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Dr. Thomas Ola SE MSI dari jabatannya sebagai Bupati Lembata sisa masa jabatan tahun 2017-2022 terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 22 Mei 2022 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya
selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2022, Menteri Dalam Negeri, cap tanda tangan Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat, satu dan seterusnya. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53/1202 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur dan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53/1206 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat Bupati Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, mengangkat saudara Dr. Andes Marsianus Jawa MSI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penjabat Bupati Lembata, dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Dr. Andes Doris Alexanderihi MSI, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penjabat Bupati Flores Timur, dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Untuk rancangan perda dan rancangan perkada terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan perda, pembahasan rancangan perkada, dan menandatangani perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan perda tentang APBD dan perkada penjabaran APBD sampai dengan proses penandatanganan. D. Melakukan 1. Pengisian pejabat dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah di kabupaten pada tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dan F. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah. Ketiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Keempat, masa jabatan penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2022 untuk Kabupaten Lembata dan 13 Mei 2022 untuk Kabupaten Flores Timur. Menteri Dalam Negeri, cap tanda tangan Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat, satu dan seterusnya. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Kepada rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan janji jabatan dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya apakah saudara-saudara bersedia diambil janjinya? Bersedia. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Kuasa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Yang pertama oleh rohaniwan Kristen Protestan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara keluar masukmu di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya oleh rohaniwan Katolik. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, pandanglah dengan rela hamba-Mu Marsianus Jawa yang hari ini akan memulai tugas dan tanggung jawabnya sebagai penjabat Bupati Lembata. Curahkanlah roh-Mu atasnya agar ia boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya dengan mencontohi Yesus Guru Agung, datang untuk melayani dan bukan dilayani. Dan semoga oleh peletakan tanganku ini
Bapak Marsianus Jawa dilimpahi dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pengukuhan selesai, rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara janji jabatan berturut-turut. 1. Saudara Dr. Andus Doris Alexanderihi MSI sebagai penjabat Bupati Flores Timur. 2. Saudara Dr. Andus Marsianus Jawa MSI sebagai penjabat Bupati Lembata. 3. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pemasangan tanda pangkat jabatan dan penyematan tanda jabatan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan fakta integritas berturut-turut. 1. Penjabat Bupati Flores Timur. 2. Penjabat Bupati Lembata. 2. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Persiapan penyerahan memori jabatan. Satu, dari Bupati Flores Timur, masa jabatan tahun 2017 sampai tahun 2022 kepada penjabat Bupati Flores Timur.
Ini adalah catatan-catatan penting berkaitan dengan apa yang sudah kami lakukan selama 5 tahun 2017-2022 di Kabupaten Flores Timur. Tentu tidak semua hal itu baik, tetapi sedikit yang baik yang ada, saya kira Pak Pejabat bisa melanjutkan. Sekian dan terima kasih. Dua, dari Bupati Lembata, sisa masa jabatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 kepada penjabat Bupati Lembata. Ame Nus Jawa, selamat menjadi penjabat Bupati Lembata. Selamat datang di Lewotana Lembata. Ini memori jabatan yang sudah kami lakukan. Saya bersama almarhum Elias Serian Cisunu selama 4 tahun 3 bulan saya menjadi wakil bupati, dan selama 9 bulan 10 hari saya menjadi Bupati Lembata. Silakan datang di Lewotana, mengabdi kepada Lewotana. Tuhan dan leluhur Lewotana menyertai. Sekian dan terima kasih. Penyerahan memori jabatan selesai, pelantikan selesai. Kami mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Ibu Juli Sutrisno Laiskoda menempati tempat di depan untuk foto bersama para penjabat bupati beserta pendamping masing-masing.